membantu. Perkenalkan, nama saya Dhani Faisal Akram, anggota Latsar CPNS tahun 2022. Dengan pengampu materi Bapak Bambang Rudianto. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 2 dengan ketua kelompok Mas Fahreza dan anggota-anggotanya Dilan Tino dan juga Mas Jihan. Baik, di sini saya bertujuan untuk mereview tentang film Cahaya Bidadari Timur ini. Saya ditemani oleh Mas Christian sebagai narasumber kita untuk review tugas ini. Baik Mas, sebelumnya kita menonton filmnya terlebih dahulu ya. Baik Mas. Ya, saya putarkan dulu yang ini. Oke. Ya, sudah selesai videonya ya. Videonya. Baik, saya sangat mengapresiasi film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini karena film tersebut diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Ambon, Maluku mengenai perbedaan keanekaragaman yang ada di Indonesia dan juga konflik yang terjadi di sana. Dan film ini mengajak kita untuk saling menghargai terhadap perbedaan dan juga toleransi terhadap perbedaan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita untuk saling menjaga kesatuan dan juga persatuan Republik Indonesia. Oke, baik Mas, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Baik. Yang pertama Mas, bagaimana menurut Mas Ian mengenai film Cahaya dari Timur yang kita tonton barusan? Menurut saya film tadi itu sangat bagus. Sangat bagus. Kemudian alur cerita juga jelas, alur ceritanya. Ya. Kemudian di film itu juga terdapat banyak pesan-pesan amanat. Ya. Pesannya apa aja? Kita semua tadi di film tersebut pesan yang saya dapat yaitu saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian kerjasama. Kerjasama. Kemudian bingung. Oh ya. Berarti dapat disimpulkan dari apa yang dengan tangkap itu, yang pertama saling menghargai Betul. terhadap perbedaan yang ada di Indonesia, Ya. tepatnya di Ambon, Maluku ya Mas. Betul. Oke, Ya. siap. Yang kedua Mas, bagaimana apresiasi Mas Christian mengenai keanekaragaman yang ada di film tersebut? Menurut saya keanekaragaman yang terdapat di film itu banyak sih Mas. Yang pertama tadi yang sangat jelas di awal film yaitu perbedaan agama. Agama, itu. Karena di Indonesia juga banyak agamanya, tidak satu agama saja. Ya. Kemudian keanekaragaman yang kedua yaitu tentang ras atau suku. Kemudian yang ketiga keanekaragaman tentang tradisi. Isi. Kemudian yang keempat keanekaragaman tentang latar belakang. Itu siap. Baik Mas, yang ketiga terakhir, menurut Mas Christian, cara membangun persaudaraan dalam film tersebut bisa dilakukan untuk membangun harmoni negara ini itu apa Mas? Misal apa yang dengan tangkap di film tersebut dapat diimplementasikan untuk negara ini itu bagaimana? Karena tadi filmnya menceritakan tentang tim sepak bola, Ya, karena tim itu membutuhkan kerjasama. bersama. Jika tim kerjasama mesti akan mencapai hasil yang memuaskan. Ya. Seperti itu Mas. Jadi untuk membangun negeri ini kita harus bekerjasama saling tujuan seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Christian atas jawabannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya dengan Tidak apa-apa. baik. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari jawaban Mas Ian mengenai pertanyaan yang pertama itu, dapat ditarik kesimpulan film yang bagus, alur yang mudah dipahami dan juga penonton dapat mudah memahami pesan apa yang disampaikan dari film tersebut. Betul Mas Ian? Betul sekali. Betul. Yang kedua, dapat ditarik kesimpulan mengenai pertanyaannya tersebut bahwasanya Indonesia memiliki keanekaragaman yang beragam, baik itu suku, adat, ras maupun agama dan juga budaya.
Yang ketiga, dapat ditarik kesimpulan yaitu cara membangun harmonisasi dari film tersebut untuk negara Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan lebih mengutamakan kerjasama, teamwork, dan juga menghargai atau mentoleransi setiap perbedaan yang ada dan tidak dijadikan sebagai permasalahan yang signifikan. Sekian, terima kasih. Selamat siang Mas. Selamat siang. Mas Ivan ya? Iya, Mas Bang. Mas Ivan tahu film tentang Laskar Pelangi nggak? Film Laskar Pelangi saya tahu. Menurut Mas Ivan, apa yang menarik dari film Laskar Pelangi itu? Menurut saya, yang menarik dari film Laskar Pelangi itu, jelas film Laskar Pelangi itu mengangkat tema tentang pendidikan. Karena pendidikan ini kan sangat penting untuk mengedukasi para pemuda-pemudi zaman sekarang ini ya. Nah, dari itu menurut saya yang paling menarik itu tentang masalah pendidikan itu, mengangkat tentang pendidikan dan juga mengangkat tentang persahabatan, arti sebuah persahabatan. Kemudian menurut Mas nih, konflik apa saja yang terjadi di dalam film tersebut Mas? Konflik yang saya ingat itu pada saat adanya perlombaan cerdas cermat itu, di mana SD Muhammadiyah itu berlomba dengan SD PN 5 itu ya. Itu notabene SD Muhammadiyah itu kan SD, mohon maaf, itu SD tertinggal. Banyak muridnya itu biasa-biasa aja, tetapi waktu cerdas cermat itu bisa mengalahkan SD PN 5 yang notabene itu sudah SD modern, di mana para murid-muridnya bisa dibilang lebih maju dari SD Muhammadiyah itu. Menurut saya sih konflik yang sangat menarik untuk film tersebut. Berarti itu awalnya SD Muhammadiyah Ganteng itu tertinggal skornya, kemudian bisa menyeimbangkan dan akhirnya memenangkan perlombaan tersebut. Jadi ada 3 orang ya Mas ya, ada Ikal, ada Mahar, sama yang satu lagi ada Lintang ya Mas ya. Tapi sayang sekali Mas, Lintang setelah selesai cerdas cermat itu nggak bisa melanjutkan sekolahnya Mas. Soalnya apa itu, bapaknya meninggal dunia dan akhirnya harus mengurus adik-adiknya. Sangat disayangkan itu. Selanjutnya, menurut Mas Ivan, tokoh siapa aja yang perlu diperhatikan dalam film tersebut? Kalau menurut saya, tokoh yang perlu diperhatikan dalam film tersebut itu ada si Lintang, ada si Mahar, dan juga ada si Ika. Yang sangat mencolok itu ada si Lintang, karena dia adalah anak dari, mohon maaf, orang yang tidak mampu, tapi dia memiliki semangat untuk meraih pendidikan. Pendidikan itu dia sangat memiliki semangat yang sangat tinggi. Tapi jangan saat setelah cerdas cermat itu malah si Lintang kan memutuskan untuk berhenti. Tahun SD itu kan dia memutuskan untuk berhenti karena kan untuk mengikuti para tuannya kan. Soalnya dia ditinggal sama bapaknya. Itu sih menurut saya tokoh yang sangat perlu diperhatikan. Ya Mas, mau tanya lagi nih Mas, yang terakhir, menurut Mas Ivan nih, keanekaragaman apa saja yang ada di film Laskar Pelangi tersebut Mas? Menurut saya keanekaragaman di sini itu dilihat dari segi pendidikannya juga, di mana SD Muhammadiyah itu sama SD PN 5 itu bisa dibilang terjadi kesenjangan sosial lah. SD Muhammadiyah itu dilihat dari sekolahnya sudah tidak layak dibandingkan dengan SD PN 5, di mana sekolahnya itu lebih mewah, lebih modern. Kemudian tapi dari segi siswa, di mana SD Muhammadiyah itu memiliki siswa yang sangat sungguh-sungguh sekali untuk meraih yang namanya tunjangan. Itu sih saya kira. Apalagi pada waktu ada karnaval
awal itu SD Muhammadiyah dan SD PN 5 itu sangat berbeda sekali mas. SD PN 5 kesenjangan sosial. terjadi kesenjangan sosial. SD Muhammadiyah Kampau dia memanfaatkan sebuah daun untuk mengikuti karnaval tersebut, sedangkan